Sehat itu penting. Makin lengkap jika Anda juga memiliki pengetahuan mengenai permasalahan kesehatan, sehingga memahami upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Ingin tahu lebih banyak? Stay tune in Health Corner. Dipersembahkan Star FM bekerjasama dengan Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Baik, selamat pagi mendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama Gia di pagi hari ini. Tentunya di tanggal merah ya. Walaupun tanggal merah kita tetap bisa lebih produktif lagi. Karena apa? Karena pagi hari ini Gia sudah kedatangan salah satu narasumber yang keren banget sih kalau menurut Gia. Tapi kalau Anda penasaran kerennya seperti apa, nanti kita kenalan dulu. Karena hari ini kita akan membicarakan tentang menyambut DNA Day to celebrate the discovery of DNA. Dan kali ini Gia sudah kedatangan salah seorang narasumber dari Universitas Ahmad Dahlan. Tapi lebih lanjut kita langsung kenalan aja deh. Halo, selamat pagi Mas Lalu. Halo, selamat pagi Mbak Gia. Waduh, tenang sekali suaranya. Pagi-pagi sudah ditenangin. Oke lah. Kan lagi hari libur. Oh betul ya, jadi harus tenang ya. Bukannya disemangatin ya kalau hari libur malah. Ya karena semangat kan. Oh iya betul. Iya. Oke, kalau gitu, karena takutnya kalau Gia yang memperkenalkan, takutnya ada yang salah dan miss. Boleh langsung dikenalkan sama orangnya aja ya. Oke Mbak Gia, terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar Star FM Jogja. Nama saya Lalu Muhammad Irham. Saya dosen di Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Baik, berarti seorang dosen muda ya. Harus diperjelas kayaknya ya Mas ya. Karena tadi kita udah kode-kodean muda ya gitu. Muda yang sekarang juga mengajar di Fakultas Farmasi ya. Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Betul. Dan dari kabar burung katanya Mas Lalu ini baru pulang ya. Pulang studi, menyelesaikan studi di mana itu Mas? Di Taipei Medical University, Taiwan. Oke, dari Taiwan nih baru pulang ya. Baru berapa bulan nih berarti? Berapa bulan? Akhir tahun 2021 balik. Wah, baru-baru banget ini. Masih pandemi tinggi-tingginya gitu ya. Iya betul. Lagi tinggi-tinggi pulang gitu. Iya, kalau kabarnya dari Mas Lalu ternyata di sana malah baru panik-paniknya ya Mas ya lagi. Iya betul, memang sejak awal memang mereka well anticipated gitu ya. Kebetulan juga wakil presiden Taiwan waktu itu, kebetulan beliau juga sebenarnya kolaborator kami gitu ya di bidang genomik gitu ya. Beliau betul-betul well anticipated gitu. Dan saya melihat betul-betul apa ya, segala lini itu betul-betul dikontrol gitu ya Mbak Dia. Dan itu yang kemudian menyebabkan mereka bagus sekali kontrolernya, akhirnya zero case selama bisa dikatakan bertahun-tahun gitu. Betul. Justru sekarang kecolongan ya mungkin. Waduh, kecolongan apa karena salah satu murid terbaiknya pulang ini? Bisa jadi nih. Karena tadi kita ngobrol juga ternyata Mas Lalu ini salah satunya ada pembahasan tentang COVID ya. Ya, ada yang membahas atau mempelajari tentang itu, tapi itu tentunya biar Mas Lalu kesini lagi, jadi kita tahan dulu, nggak akan ngobrolin itu. Dan pendengar, kali ini kita akan coba langsung ngobrolin karena kita sudah mendengarkan sedikit singkat profil dari Mas Lalu itu sendiri. Tapi Mas nih, karena tadi kan judulnya adalah untuk menyongsong hari perayaan dari DNA Day ya. Betul, dia baru tahu loh Mas ada DNA Day. Iya betul Mbak. Ya memang tidak cukup populer khususnya di Indonesia gitu ya. Jadi sebenarnya dicanangkan oleh NHGRI namanya, National Human Genome Research Institute dari Amerika gitu ya. Dan sebenarnya sudah sejak lama itu setiap tahun itu di-celebrate gitu ya, setiap bulan April. Setiap bulan Karena April. ini kaitannya dengan celebrating merayakan penemuan di bidang genomik DNA gitu yang sangat spektakuler. Mungkin kita bagian pernah mempelajari ya, namanya dulu ada namanya Watson and Crick gitu ya. Betul. Nah itu kan beliau yang menemukan dulu awal mula bentuk DNA itu double helix gitu ya. Itu tahun sekitar 1953, udah berapa dekade yang lalu gitu. Dan lalu diperjelas dengan penemuan spektakuler yang kita sebut dengan Human Genome Project tahun 1990. Dimulai bulan Oktober, 1 Oktober 1990 dan berakhir Human Genome Project ini di tahun 2003. Jadi kurang lebih membutuhkan waktu 13 tahun gitu ya untuk menemukan kode-kode DNA pada manusia. Itu mungkin pernah dengar ya. Betul. Itu susunan kode DNA manusia itu A yang berikatan dengan T gitu ya. G yang selalu berikatan dengan C. Itu memang
secara teoritis kita pernah dapat gitu waktu kita SMP di biologi mungkin di mata pelajaran biologi itu, dan sekarang itu sebenarnya menarik sekali gitu ya kalau kita telusuri, dan itu yang tidak populer kalau kita mungkin yang tentang DNA ini ingin menekankan terkait dengan itu gitu ya, bahwa kita perlu tahu nih gitu ya, ada penemuan yang spektakuler yang ya intinya finalnya nanti terkait dengan kita aware dengan diri kita sendiri gitu. Betul, karena DNA itu memang ada core-nya di dalam tubuh kita masing-masing ya, sebenarnya ya Mas ya. Betul. Karena itu menjadi dasar, mungkin bisa dikatakan seperti itu ya Mas ya. Dasar dari bagaimana kita mengenali diri, kemudian perkembangannya akan seperti apa. Kan sebenarnya kan tubuh kita ini kan terdiri dari berbagai macam organ kan. Nah, dan di dalam organ itu kita terdiri dari miliaran bahkan mungkin triliun sel gitu ya. Nah, di dalam sel itu terdapat ada namanya nukleus gitu ya, dan di dalam nukleus itu ada namanya kromosom. Mungkin kromosom kita lebih sering dengar gitu ya. Nah, di dalam kromosom inilah tersusun namanya DNA tadi gitu ya. Salah satu hal yang terkecil lah dalam tubuh kita, tapi dia justru memberikan itu sebagai blueprintnya manusia justru gitu. Blueprint itu sebagai jadi apa ya, bahasa simpelnya apa ya Mas kalau blueprint itu ya seperti banyak rahasia yang terkandung lah dalamnya. Kayak black box kalau dalam pesawat sekali. tuh black box ya. Betul sekali. Kayak tombol informasi apa sih di dalamnya yang nggak pernah kita ketahui orang banyak betul gitu. Betul sekali. Dan itu yang kemudian para saintis itu kan fokusnya ke situ gitu ya. Ada apa gitu ya dengan blueprint ini gitu. Ya. Sebenarnya kalau menariknya adalah saintis ini orang-orang kepo sebenarnya berarti. Betul kepo tapi keponya semoga jadi bermanfaat tentunya. Karena sampai dalam-dalam manusia dicari ya. Seperti apa, kemudian cara kerjanya gitu ya Mas. Wah, menarik sekali. Tapi sebenarnya nah ini Mas, kadang Gia masih kebingungan, mungkin juga para pendengar yang tidak terlalu masih termasuk awam mengenai DNA kan sangat lumrah sekali kita dengar. Betul. Tapi itu kita bingung sebenarnya DNA itu kalau secara ringkas atau singkat itu sebagai apa gitu di dalam tubuh tuh. Ya, saya bisa ilustrasikan seperti sebuah buku ya. Oke. Mbak. Di dalam sebuah buku itu katakanlah itu yang kita sebut dengan genom gitu ya. Nah, di dalam buku itu kan ada misalnya kita katakanlah buku itu terdiri dari 23 pages gitu ya. Terdiri dari 23 chapters maksud saya gitu ya. Nah, di dalam chapters itu kan terdiri dari berbagai macam beberapa pages gitu ya, dan di dalam pages itu kan ada kalimat-kalimat. Nah, genom itu gitu ya, sebelum saya berbicara tentang DNA, genom itu bisa kita ibaratkan seperti sebuah buku tadi gitu ya. Di dalam buku itu ada 23 kromosom, tadi 23 chapters itu. Nah, di dalam chapters itu kan terdiri dari pages-pages gitu ya. Nah, itu yang kita kemudian sebut dengan DNA gitu ya. Dan di dalam DNA itu kan terdiri dari beberapa kode-kode tadi gitu, yang kemudian kita bisa ibaratkan seperti sebuah kalimat gitu ya, Mbak ya. Dan menariknya gitu ya, kan itu jumlah kalau dihitung gitu secara harfiah gitu ya. Kode-kode genetik kita yang DNA tadi itu ATGC-nya kalau dihitung itu spektakulernya jumlahnya 6,4 miliar huruf. Bayangkan itu Mbak ya. 6,4 miliar huruf itu satu saja yang flip itu bisa cukup membuat orang untuk menjadi sakit. Atau justru berbeda dalam hal merespon sesuatu gitu ya, baik itu obat-obatan ataupun yang lain gitu ya. Nah, yang menariknya 6,4 miliar huruf kode DNA manusia itu. Kalau Mbak Gia itu iseng-iseng nih setiap hari meluangkan waktu 8 jam saja, dan dalam 1 menit itu 60 kata saja gitu ya, Mbak Gia membutuhkan waktu 50 tahun untuk menulis itu 6,4 miliar huruf kode DNA manusia. Dan kalau misalnya Mbak Gia kemudian iseng-iseng menulis dalam sebuah buku gitu ya, setiap bukunya 500 halaman lah gitu ya. Kemudian kalau Mbak Gia tumpuk secara vertikal, itu tingginya sekitar 168 meter bukunya gitu ya. Itu lebih tinggi daripada itu dari monumen yang di Jakarta. Jangankan monumen, kita juga kayaknya udah waduh, kayaknya langsung tengadah ya lihat itu. Ternyata seperti itu ya Mas ya. Pembahasan ringkasnya maksudnya bagaimana analogi antara misalkan DNA atau kromosom tadi. Analoginya seperti itu. Kita bisa ilustrasikan seperti itulah gitu ya. Makanya menarik sebenarnya kemudian ada saintis namanya Francis Collins gitu ya. Yang mengetuai Human Genome Project itu, dia sampai kemudian menulis dalam bukunya The Language of God gitu ya. Itu betapa luar biasanya Tuhan kemudian mungkin berbicara lewat kita itu melalui itu gitu. Betul. Wah, ini nih pas banget ngomongin tentang bagaimana kebesaran Tuhan itu lagi sekarang kita lagi bulan Ramadan, kemudian juga lagi Jumat Agung ya Mas ya. Ternyata kita banyak sekali hal yang perlu disyukuri dan juga bagaimana kekuasaan Tuhan itu sendiri ya Mas. Oke.
Wah, ini jadi agak speechless ya karena mendengarkan ternyata bagaimana pembedahan DNA itu sangat banyak berarti ya di dalam tubuh manusia. Dan jangan salah, dari satu aja yang tidak bisa berfungsi ini bisa memberikan efek yang Gudunya salah misalnya, maksudnya yang tadinya harusnya A berikatan dengan T, dia kemudian berikatan dengan J misalnya. Nah itu bisa kemudian bisa menjadi ini gitu, bisa menjadi mengkoding protein berbeda gitu ya. Akhirnya membuat sesuatu menjadi penyakit kah? Ataupun cenderung kalau di bidang farmasi itu namanya farmakogenomik gitu ya, kombinasi ilmu antara farmakologi dengan genomik, yaitu perbedaan respon obat itu dipengaruhi oleh jenis tadi gitu, jenis variasi gen namanya gitu ya. Betul. Jadi variasi gen kita berbeda-beda, Mbak. Betul. Sebenarnya kita kalau saya mungkin perlu sampaikan itu bahwa kode DNA manusia itu ya yang 6,4 miliar huruf kode DNA TGC tadi itu sebenarnya 99,9% itu mirip kita. Saya, Mbak Gia sama gitu ya. Sebenarnya 99,9% itu mirip. Mas. Yang 0,01% saja yang berbeda gitu. Cukup membuat kita menjadi berbeda gitu. Wah. Tapi coba bayangkan ada apa gitu ya. Kemudian betul. Tuhan membuat kita lebih banyak kesamaan dibandingkan perbedaan. Kenapa tuh? Kira-kira apa ya? Itu makanya yang perlu kita renungkan bersama kan. Oke, baik. Setelah ini mungkin kita kultum kuliah 7 minggu tapi ini juga menarik, Mas. Jadi kita kembali bagaimana dalam dunia sains itu kita disebutkan 99,9% mirip, tapi ternyata 0,1 aja yang bikin beda, tapi memberikan perbedaan yang luar biasa. Betul. Dari Indonesia aja, dari Sabang sampai Merauke sudah berbeda. Jangankan dari satu kampung aja terkadang sudah beda sekali ya, Mas. Ternyata ini wah, jadi speechlessnya benar-benar nih kan. Iya, luar biasa. Apalagi Indonesia kan lebih dari 300 suku saya kira. Betul, kalau misalnya dihubungkan dengan kode variasi gen namanya itu akan sangat banyak informasi yang kita bisa dapatkan sebenarnya. Wah, betul sekali. Was, ini karena Gia speechless, kita break dulu mungkin ya, biar kita bisa lebih menggali lagi tentang bagaimana DNA dan juga menyongsong untuk merayakan hari DNA itu sendiri. Dan pendengar, kalau Anda juga ingin bergabung bersama Gia, tentunya masih Gia tunggu sampai dengan jam 10 dengan beberapa pertanyaan. Dan mungkin kalau pengen memberikan pertanyaan yang atau juga respon terhadap apa yang sudah diobrolkan sama Mas Lalu, juga bisa langsung gabung sama Gia ya di nomor 081 862 1013. Selamat pagi pendengar dan terima kasih masih bergabung bersama Gia dan juga Mas Lalu di studio ya. Ini pembicaraan semakin menarik pendengar karena ternyata tidak hanya bidang sains, tapi kita juga bisa ngomongin tentang gimana sih sosial humanioranya. Kemudian juga di dunia hiburan ya, film-film scientific ya namanya kalau nggak salah ya, Mas. Iya, itu juga Gia langsung keinget ngomongin DNA tuh, wah, ke film-film yang kayak gitu tuh gitu. Atau mungkin Anda pendengar kalau pernah nonton film scientific, boleh dong sebutin ya apa nih film favoritnya nih, Mas, mungkin nanti biar lebih asik lagi. Tapi mumpung ada Mas Lalu, dia coba deh pengen ngomongin, karena tadi udah ada ngomongin tentang scientific atau juga bidang sains dan sosial humaniora. Pengen dong diceritain bagaimana sih singgungannya DNA itu di bidang sains sama sosial humaniora. Oke, terima kasih Mbak Gia atas pertanyaannya. Ya memang kalau kita hubungkan, memang sekarang itu keilmuan itu mau tidak mau gitu ya, suka tidak suka gitu ya. Tapi saya kira lebih banyak sukanya lah gitu ya. Kita harus mengintegrasikan berbagai macam keilmuan sekarang gitu ya. Karena memang setiap keilmuan itu juga kan memiliki semacam harus dikuatkan dengan kehadiran ilmu-ilmu yang lain. Itu yang membuat kita harus mengintegrasikan berbagai macam keilmuan sehingga lebih powerful lah gitu ya. Finally resultnya gitu ya. Nah tadi kaitannya dengan DNA, dengan misalnya di bidang penemuan di bidang apa tadi, sains gitu ya. Sains atau humaniora gitu misalnya gitu. Kalau di bidang sains itu sudah banyak sekali ya yang dihubungkan, misalnya mencoba menghubungkan antara kode DNA atau kode gen seseorang dengan suatu penyakit gitu ya, atau suatu kebiasaan gitu ya. Contoh misalnya yang tadi sempat saya ngobrol sama Mbak Gia itu terkait dengan kebiasaan misalnya di suku Bajau gitu ya, suku Bajau di Sulawesi salah itu ya. Nah itu kalau mereka itu kan kalau menangkap ikan di bawah laut itu kan bisa bertahan sampai kurang lebih 10 menit gitu ya. Kalau itu sampai diangkatkan ke film dokumenter namanya Jago gitu ya. Jago mungkin di YouTube ada itu. Di film dokumenter itu sampai mendapatkan award dari mancanegara lah gitu ya.
Itu yang menarik itu kan dari kebiasaan mereka gitu, dari kebiasaan mereka ada apa sih sebenarnya gitu. Justru yang meneliti itu dari University of Copenhagen, Denmark gitu ya, mahasiswa S3, PhD student waktu itu meneliti tentang ini ada hubungannya nggak sih dengan genetik gitu ya, variasi gen pada diri suku Bajau gitu ya. Ternyata ada gitu ya, dan ada hubungannya dengan increase of spleen size atau pembesaran limpanya gitu ya. Ada namanya gen PDA 10A gitu ya. Itu yang kemudian menyebabkan dia lebih menyebabkan variasi gen itu menyebabkan pembesaran limpanya lebih besar dibandingkan orang suku Saluan, waktu itu suku Saluan yang menjadi kontrolnya gitu, case-nya jadi pembandingnya maksudnya gitu ya, betul. Dan itu memang dengan pembesaran limpa tadi kemudian ini menyebabkan kapasitas secara tidak langsung ya, kapasitas oksigennya lebih banyak gitu. Lebih banyak lagi jadinya. Gitu secara tidak langsungnya. Walaupun kan memang fungsi dari limpa itu kan untuk menyimpan misalnya sel darah merah gitu ya, eritrosit tadi gitu ya. Nah, itu salah satunya. Kalau misalnya kita hubungkan dengan suku-suku di Indonesia gitu yang ratusan, kurang lebih 300 suku gitu ya. Itu kan cukup menarik sebenarnya gitu ya untuk kita hubungkan. Begitu juga dengan mungkin kebiasaan-kebiasaan yang lain di bidang sosial misalnya gitu ya. Ada yang waktu saya dulu waktu sekolah itu bahkan mahasiswa itu menghubungkan antara gen dengan jenis bahasa gitu ya. itu yang mungkin menarik kalau dibahas lagi. Menarik ya, justru betul, gitu betul. Iya, karena dia taunya kalau linguistik salah satunya memang ada genetik, tapi lebih besar dari lingkungan sekitar kan, gitu salah satunya. Ternyata kalau dia dengar penjelasan dari Mas Walu, ini bukan hanya DNA membentuk kebiasaan atau kebiasaan membentuk DNA ya, tapi dua-duanya bisa saling ya Mas. Iya, terintegrasi dua-duanya. Terintegrasi gitu. Betul. Yo, DNA sama kebiasaan aja bisa saling bersatu. Masa Anda tidak gitu? Oke Mas, tapi sebelum lanjut, ini ternyata ada yang sudah bergabung sama kita di Instagram. Ini ada yang bertanya nih. Ini juga sebenarnya udah jadi masuk pertanyaan Gia ya. Ini ada dari @Dido Mustika sama Roro Titikeri, pendengar dan juga Mas Walu. Jadi katanya DNA itu apa bisa melacak asal usul keturunan seseorang? Kalau menurut Roro Titikeri ini, dan kalau menurut Dido, apakah saya tahunya DNA itu kalau ada kecelakaan atau musibah, jadi keluarga korban diminta tes DNA. Nah, ini sering banget nih kita dengar di sinetron Indonesia, salah satunya Mas, mengenai katanya saya nggak percaya dia anak saya gitu. Coba kita tes DNA. Nah, gimana sih Mas mengenai istilah tes DNA itu dan gimana prosesnya dan biasanya untuk apa? Memang aplikasi DNA itu sekarang banyak sekali ya. Ada yang di bidang farmakogenomik gitu ya. Yang untuk tadi melihat respon obat respon seseorang terhadap suatu obat-obatan berbeda-beda. Ada yang memiliki responnya itu ke arah efek samping lebih besar gitu ya, atau ke arah efektivitasnya lebih cepat bagi dia dibandingkan saya misalnya gitu. Karena ada terjadi faktor variasi gitu ya. Dan juga mungkin itu aplikasinya di bidang forensik gitu ya. Tadi bidang forensik, bidangnya kalau misalnya ada kecelakaan atau ada kejahatan gitu ya, itu salah satunya kan diambil gitu ya, salah satu spesimen dari misalnya itu kan bekas korban gitu ya, ataupun pelaku gitu ya, nanti kemudian diambil diekstraksi DNA-nya dan nanti dikembangkan gitu ya, untuk kemudian dideteksi gitu ya, kesamaan kode DNA-nya tadi gitu ya. Nah, kalau untuk usul-usul kita itu bisa saja gitu ya, kenapa enggak gitu ya, kesamaannya tadi yang dicocokkan gitu ya. Betul. Oh iya, itu juga sempat ada eksperimentasi yang ramai di media sosial tuh Mas, mengenai tentang ternyata tes DNA, pas dilihat DNA-nya ternyata ini lebih banyak rasnya suku mana misalkan. Itu betul. juga bisa seperti betul itu. Itu kan betul. Itu kan refleksi dari penemuan-penemuan sekarang, penemuan DNA itu kan, makanya itu kan oh ternyata kamu keturunan saya tuh gitu. Itu memang asal usulnya ini bisa dideteksi. Ya? Makanya itu kan penemuan Human Genome Project itu betul. Dalam rangka kita memperingati ini gitu ya. Memperingati DNA ini. Dan itu yang belum kemudian banyak dikenal oleh banyak masyarakat kita kan gitu. Nah, bisa nggak nih? Jadi ada sedikit pertanyaan, karena tadi kan pertanyaan dari Mbak Roro dan juga Mas Dido ini sudah terjawab ya Mas. Ternyata memang DNA salah satunya bisa digunakan saat untuk melihat kecocokan dari korban kecelakaan misalkan, untuk melihat juga asal usul keluarga. Tapi bisa nggak misalkan saya dengan bapak saya gitu melakukan tes DNA ternyata tidak cocok gitu Mas. Itu apakah ada kemungkinan seperti itu atau bagaimana?
Oh, kalau kalau tidak cocok berarti gimana berarti itu? Itu yang dipertanyakan berarti ya. Iya, itu kan sudah evidence-nya itu kan sudah betul-betul berulang kali itu kan sudah inilah udah valid. Kalau dengan metode seperti itu yang nggak mungkin berbeda, Mbak. Oke. Berarti kalau misalkan memang kita lahir dari ayah ibu kandung tuh kemungkinan tidak samanya nggak ada ya, berarti bisa dikatakan tidak ada. Ya antara sharing kan dia, sharing antara ibu dengan bapak nanti kan kelihatannya ada yang mirip satu dari kode DNA kita itu yang ini gitu, yang cocok gitu ya. Cocok gitu. Oke. Tapi prosesnya sebenarnya kalau tes DNA seperti itu mengambil waktu yang lama nggak sih, Mas? Nah itu ada sekarang itu yang berkembang alat tesnya itu seperti saya nanti kalau nyebut branded malah ini gitu ya. Nanti aja kalau udah jadi iklan. Ada beberapa kalau yang di luar negeri itu yang berkembang kurang lebih ada 4 kalau saya lihat itu ya. Yang sekarang itu kan memakainya spesimen dari saliva dari air liur yang dia pakai itu ya. Itu diambil kemudian dia ekstraksi DNA kita dari situ gitu ya, bukan hanya dari darah gitu ya. Nah itu ke depan memang kalau misalnya ya itu aplikasinya banyak sebenarnya, Mbak. Betul. Ke depan kalau cenderung kalau saya lihat karena kan jurusan saya kan di bidang farmasi gitu ya, farmakogenomik tadi itu ya lebih kepada respon obat itu, Mbak ya. Lebih kepada respon obat gitu ya. Kita melihat gitu ya sekarang itu obat-obatan itu banyak yang kenapa ya pada seseorang itu bisa menyebabkan ini gitu ya, bisa menyebabkan lebih cepat menyebabkan efek samping gitu ya misalnya gitu dibandingkan dengan orang A dengan B gitu ya misalnya gitu ya. Ternyata ada variasi gen tadi gitu ya. Dengan di testingnya genetik seseorang gitu ya, maka itu sangat possible untuk diaplikasikan ke depan gitu ya. Seperti testing lama-lama seperti testing antigen itu. Iya betul. Terlihatnya langsung dari situ ya. Dan kenapa sekarang juga banyak sekali obat-obat generik ya bahasanya kalau kita yang bisa beli di apotik misalkan atau di warung gitu, itu juga salah satu perkembangan dari bagaimana DNA ini ya, Mas, berarti ya. Karena dilihat gimana responnya dengan kadar sekian gitu yang aman. Memang cenderung kalau testing genetik ini nanti lebih kepada obat-obatan yang obat-obatan yang tidak umum sebenarnya. Maksudnya tidak umum ini yang memiliki efek samping yang berbahaya gitu ya. Kalau efek sampingnya nggak berbahaya seperti paracetamol ya nggak perlu di testing genetiknya gitu. Jadi itu aman lah, sudah betul. Ada kadarnya ya, kadar tertentunya sesuai SOP berarti ya, Mas. Kalau misalnya yang menyebabkan langsung begitu diberikan obatnya kemudian bisa memberikan reaksi alergi yang cukup parah itu, nah itu yang perlu seperti salah satu obat abacavir misalnya gitu. Abacavir itu salah satu obat yang banyak digunakan untuk pasien HIV misalnya. Ya itu kan beberapa pasien itu sangat hypersensitifnya itu tinggi sekali itu. Betul, Mas. Gitu diberikan itu langsung mohon maaf seperti tubuhnya seperti melepuh gitu ya. Karena reaksi alergi itu. Ternyata ada gen di situ yang variasi gen namanya HLA-B gitu ya. Itu kalau misalnya di testing sejak dini itu kan tidak mesti terjadi seperti itu gitu ya. Kan kita bisa memberikan jenis obat yang lebih cocok gitu kepada pasien kita gitu. Nah ini juga nih, Mas, jadi keinget kalau kita misalkan dia lagi harus dirawat di rumah sakit kan suka ditanya ada alergi obat apa enggak. Oh ternyata biar tahu tuh kita harus tes DNA dulu berarti dari genetiknya dulu. Mungkin kalau di mungkin aplikasinya kalau di sekarang itu masih sebatas testing untuk alergi gitu ya. Testing untuk alergi itu gitu ya. Mungkin kalau untuk testing DNA ke depan itu mungkin masih jauh kalau kita gitu ya. Tapi ini sangat possible untuk diaplikasikan ke depan gitu ya. Dan semoga bisa lebih lebih mudah lah, Mas, untuk aksesnya gitu. Amin. Makanya orang-orang seperti Mas Lalu semoga bisa kembali dulu nih setelah memanfaatkan segala fasilitas dan privilege yang bisa didapat tentunya ya di luar Indonesia yang seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan untuk yang langkah paling mudah, misalkan untuk reaksi obat lain sebagainya adalah tes alergi dulu ya, Mas ya. Tes alergi ya. Tes alergi dulu. Kalaupun nanti tes DNA ini mungkin seperti tadi pengen tahu asal usul keluarga misalkan, atau untuk visum seperti itu juga bisa ya, Mas? Untuk kayak korban kecelakaan atau itu aplikasinya misalkan, kalau di bidang forensik itu ada jurusannya lagi gitu. Oh beda lagi. Aduh ini menarik sekali nih bidang sains ini cukup ternyata. Iya memang cukup luas, Mbak. Betul. Makanya itu saya bilang tadi itu memang kolaborasi itu sangat luar biasa. Bagian luar biasa kalau misalnya bisa kolaborasi dengan orang genetik gitu ya. Mungkin nanti ya. Hubungannya dengan budaya misalnya kan gitu ya. Karena beberapa teman seniman juga kemarin sempat banyak yang mulai melihat bagaimana
namanya misalkan big data. Kalau dari sains ya, baru big data dengan seni rupa misalkan gitu. Atau juga mungkin kalau dari dia kan di bidang tari nih, pasti ada situasi psikomotor dengan genetik dong salah satunya. Nah itu bisa dilanjut nih Mas nanti. Betul. Oke. Dan berarti kalau sampai saat ini Mas di dunia misalkan di farmasi, dari tes DNA sendiri dilakukannya sebenarnya lebih seringnya di hal apa nih Mas? Selain misalkan tadi respon obat atau dengan efek samping tubuh manusia, ada nggak hal lain selain itu misalkan? Iya betul. Kalau di bidang farmasi sekarang itu memang lebih kepada obat-obatan ya aplikasinya gitu ya. Atau kalau misalnya kita juga lebih kepada penyakitnya gitu ya. Maksudnya penyakit menghubungkan antara jenis gen dengan suatu penyakit gitu ya, atau respon obat misalnya gitu ya. Respon obat seseorang. Nah, itu mungkin lebih kepada situ kita arahnya sekarang memang. Karena bagaimanapun Indonesia masih sangat jauh untuk mengaplikasikan ini Mbak Gia. Kenapa? Karena kalau ini kan era genomik ini sekarang kita sudah masa post genomic era sebenarnya namanya. Jadi kan Human Genome Project itu saya flashback lagi ya. Iya, boleh. Tadi dari 1990 sampai 2003 itu kan membutuhkan waktu 13 tahun untuk mengidentifikasi kode DNA tadi yang jumlahnya 3,2 miliar pasang itu gitu ya, atau 6,4 miliar huruf tadi gitu ya. Setelah itu kemudian para ilmuwan itu kemudian fokus kepada menghubungkan antara gen seseorang dengan suatu penyakit gitu ya. Itu kurang lebih 10 tahunan gitu ya, membutuhkan waktu itu kalau di luar gitu ya. Kalau di Indonesia masih sangat, justru sekarang kita baru mulai Indonesia itu ya. Baru mulai, orang sudah start tahun 2004 gitu ya. Nah, kemudian setelah itu di atas tahun 2020 harapannya sebenarnya di atas tahun 2020 ini sudah improving effectiveness of healthcare. Itu maksudnya aplikasinya sudah kepada sudah ke bidang klinis gitu. Artinya from the bench to the bedside atau from research to the clinic gitu ya. Jadi dari sebuah penelitian kemudian diaplikasikan di bidang klinis gitu ya. Nah, Indonesia itu masih ini Mbak ya, masih fokus kepada arah itu tadi, menghubungkan antara penyakit dengan respon obat, menghubungkan antara penyakit dengan menghubungkan antara cepatnya misalnya orang kena penyakit dengan jenis gennya misalnya gitu. Masih pada tahap itu kita. Makanya kalau misalnya pada tahap aplikasi masih ini gitu, masih sangat lama, membutuhkan waktu yang lama. Kita juga tidak memiliki reference database gitu ya. Atau mungkin pernah dengar namanya biobank gitu, data biobank. Karena harusnya kan Indonesia punya semacam DNA biobank yang memiliki yang men-storage banyak sampel-sampel lah gitu ya. Di Indonesia ini kan kita sudah memiliki banyak sekali gitu ya populasi. Harusnya memang ya cukup ada lah gitu ya DNA biobank yang kemudian merepresentatifkan populasi kita gitu. Kalau di luar negeri itu sangat mudah kita menemukan itu Mbak Gia. Hanya kita menghubungkan dengan suatu penyakit tertentu itu cepat kita dapatkan informasinya karena memiliki DNA biobank gitu ya. Ternyata itu ya fungsi kenapa harus ada DNA biobank itu adalah untuk mengidentifikasi lebih cepat mungkin ya Mas. Itu sebenarnya tujuan dari DNA D ini juga kan untuk ini Mbak Gia. Kalau di waktu saya sekolah dulu di Taiwan itu saya sangat mudah menemukan mereka itu yang dari DNA biobanknya itu datang ke kampus-kampus untuk donor darah gitu ya. Nah tadi tujuannya untuk menyimpan untuk menyimpan informasi itu di DNA biobanknya tadi gitu. Nah ini cukup menarik. Supaya orang mau donor darah lah gitu. Betul. Gitu. Jadi donor DNA mungkin kayak gitu. Finalnya di situ. Nah ditahan dulu Mas, karena ini semakin seru sekali. Karena kita harus break dulu biar orang makin penasaran nih. Biar terus stay tune sampai dengan jam 10 bahkan sampai dengan jam 12 ya sama Gia ya. Dan kalau Anda mau bergabung sama Gia untuk menanyakan kembali mengenai DNA Day ataupun tentang segala macam perintilan dari DNA, bisa langsung tanyakan nih. Mumpung ada Mas Lalu, bisa langsung drop your question di Instagram kami @starjogjafm ataupun di nomor 0818621013. Ya, kembali lagi sama Gia dan juga Mas Lalu, masih membincangkan atau mengobrolkan tentang DNA Day atau bagaimana sih nanti ya selebrasinya ya Mas. Nanti kita obrolkan nih tentang DNA Day. Ayo tebak, tadi udah disebut tanggal berapa nih kira-kira? Ada yang ingat nggak ya kira-kira ya? Kalau menurut Gia nih tanggal 23?
Tanggal 25 April kan? sebenarnya. Baru juga dikasih tahu, udah lupa lagi. Oke, berarti DNA Day itu dirayakan setiap tahunnya di 25. Tanggal 25 April. Oke, itu secara internasional Mas atau nasional? Secara internasional, karena dia sebenarnya dalam rangka memperingati penemuan double helix oleh Watson and Crick. Kita mungkin pernah itu waktu kita belajar biologi pernah mendengar itu ya, Watson and Crick menemukan bentuk DNA itu double helix seperti itu kan gitu ya. Waktu itu dia dua anak muda ini namanya Watson and Crick gitu ya. Kurang lebih tahun 1953 gitu ya. Dan memperingati selesainya Human Genome Project tahun 2003. Bulan April gitu. Bulan April. Kurang lebih 13 tahun itu ya, Mas? 13 tahun membutuhkan waktu 13 tahun gitu ya. Makanya itu kan dulu juga membutuhkan, kalau di artikel internasional itu membutuhkan ratusan ribu miliar dolar itu untuk kita memetakan kode DNA manusia itu, Mbak Magia. Tapi kalau sekarang itu possible sekali untuk drop sekali harganya itu. Betul. Kurang lebih sekarang bahkan beberapa testing DNA itu di bawah $1.000 gitu ya. Artinya itu kan possible ke depan untuk diaplikasikan siapapun yang mau tes gitu. Betul sekali nih. Semoga juga di Indonesia ya salah satunya. Tadi kan udah sangat possible itu juga di Indonesia. Karena sudah disinggung tadi bagaimana pemetaan di Indonesia sedikit, tapi mungkin bisa dilanjutin dulu Mas mengenai akhirnya kenapa nih DNA Day ternyata kan kurang populer di Indonesia, dan itu kenapa, apakah ada kesinambungannya sama pemetaan DNA di Indonesia ini sendiri? Iya, memang kurang populer khususnya di Indonesia. Karena kita tidak mengenalkan saja sebenarnya gitu ya. Coba kita kenalkan sejak dini kepada adik-adik kita, khususnya misalnya kurikulum di sekolah harusnya masuk itu. Kalau saya pribadi melihat itu, kenapa? Karena implikasinya gitu loh, Mbak Magia. Itu kan saya sampaikan tadi waktu saya sekolah dulu kan, menjelang tanggal 25 April itu anak SD, SMP itu berbondong-bondong gitu ya datang ke lab universitas gitu ya untuk belajar hal basic gitu ya. Betul. Belajar cara mipeting DNA, cara mipeting sampel darah gitu ya. Darah itu bentuknya seperti apa begitu itu kan. Nah itu kan akhirnya kalau misalnya sejak SD, SMP itu dikenalkan seperti itu, saya juga melihat mereka bagaimana ya impian mereka ke depan gitu. Nah hal-hal basic seperti ini kan implikasi ke depan itu yang saya cenderung melihatnya seperti itu. Pada adik-adik kita, pada generasi-generasi yang memang masih sangat muda ini gitu ya. Lebih ke situ ya. Mungkin kalau kita yang sudah, saya nggak merasa tua sih. Nggak mau sekali ya menolak tua ya. Itu gimana? Oke. Nah iya, karena tadi kan sebenarnya harusnya diperkenalkan dari sejak dini ya Mas ya. Dan mungkin itu Mas lalu punya referensi pas sekolah di Taipei sana, ada ternyata yang memang salah satu rangkaian dalam peringatan DNA Day ini ternyata menggaitnya anak-anak kecil ya, anak-anak di usia-usia sekolah dasar bahkan gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri, apakah ada yang sejenis atau ada nggak sih rencana seperti itu Mas? Kalau saya pribadi, saya berawal dari pribadi saya, kemudian saya berawal dari tim saya di lab gitu ya. Misalnya sekarang itu dalam rangka memperingati 25 April 2022 ini, kita menulis buku tentang farmakogenomik gitu ya. Menuju toward precision medicine gitu ya. Nah, itu melalui itulah gitu ya. Itu yang kita tahu gitu ya, itu yang kita tulis gitu ya. Kita tulis sama tim gitu ya, dan kemudian ya itu kita cetak bukunya, siapa yang mau baca gitu kan. Ya, karena kita intinya implikasi sih kalau saya melihat gitu ya. Khususnya untuk mahasiswa kami gitu ya, bermanfaat untuk mahasiswa kami ya syukur-syukur kalau misalnya implikasinya bisa lebih besar gitu ya. Mungkin saya berawal dari situ gitu ya. Karena memang tadi memang belum populer gitu ya. Mungkin ke depan lebih bagus lagi misalnya kalau ada pelatihan-pelatihan. Memang kan pelatihan molekuler itu kan nggak murah Mbak ya. Betul Mas. Nggak murah gitu ya. Mungkin kalau misalnya ke depan kita punya dana itu luar biasa kalau misalnya kita kemudian kenalkan ke adik-adik gitu. Betul. Ada SMP, SMA gitu ya. Ya tadi juga saya bilang tadi kan di Taipei itu kan dengan DNA Day seperti ini kan kemudian memperkenalkan kepada adik-adik untuk aware gitu ya. Kalau misalnya ada tadi untuk mengambil sampel darah misalnya gitu ya, untuk DNA biobank tadi itu kan mahasiswa dengan sukarela gitu ya mendonorkan darahnya misalnya gitu. Nah mungkin kesadarannya itu ya, gitu. kesadaran awarenessnya satunya itu, dan juga mungkin di sekolah-sekolah atau mungkin selain bikin buku nih Mas, terkadang kan kayaknya memang tingkat membaca di Indonesia juga cukup rendah ya. Salah satunya mungkin bisa dibuat, mungkin kalau ada nanti
menuju perayaan Hari DNA gitu, UAD membuka lab untuk kita yang orang awam untuk datang visiting mungkin ya. Ide bagus ya, nih. Kalau ada Gia mau daftar pertama ya. Oh iya, oke Mbak Gia, siap. Diundang khusus ya harusnya ya Mbak Putri ya, langsung dicatat. Oke, mungkin ini juga bisa jadi masukan juga mungkin ya Mas. Siapa tahu ada dananya mungkin dan ada waktu dan kesempatannya. Dan Gia sebenarnya pengen tahu dulu, tadi kan kita sempat bahas mengenai kenapa misalkan di Indonesia belum populer. Salah satunya adalah pengembangan atau mungkin dari biobank tadi itu sendiri ya. Maksudnya itu juga masih kurang ya Mas. Masih kurang. Nah, apakah itu juga jadi pengaruh dari pemanfaatan DNA yang kurang bisa maksimal jadi di sini atau ya, gimana? bisa jadi itu Mbak Gia. Makanya saya bilang tadi itu juga memang government kita kasih saran juga kan gitu ya. Seperti kemarin saya presentasi di BRIN gitu ya. Nah, kita masuk kasih saran untuk dibuatkan ya reference lah gitu ya, seperti DNA Biobank gitu ya. Walaupun kita memang juga memulai gitu ya, di lab-lab kita itu kita mulai gitu ya, Mbak Gia gitu ya. Kita mengumpulkan sedikit demi sedikit sampel gitu ya. Misalnya sekarang kan sampel diabetes mellitus yang kita kumpulkan dari beberapa lokasi gitu ya, di baik itu di Jogja maupun di luar Jogja gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan gitu ya. Memang kalau saya sih memang lebih kepada apa yang bisa saya lakukan untuk saya pribadi dan ya sekitar saya gitu. Itu yang saya mengawalinya dari situ gitu. Oke, pokoknya kembali karena DNA-nya ada dari diri kita sendiri, jadi kita harus mengawali dari diri sendiri dulu supaya mengenali lagi ya. Apalagi kan sekarang lagi ngetren nih Mas di media sosial, katanya healing untuk lebih knowing yourself better katanya gitu. Betul, nah sebenarnya kalau mau mengenal diri Anda sendiri dulu, tes DNA dulu mungkin. Ini bisa langsung ngobrol nanti sama Mas Lalu bagaimana prosesnya atau mungkin bagaimana reaksi obat juga ya Mas, karena itu harus hati-hati sekali ya. Tidak bisa sembarangan gitu. Karena apalagi sekarang kayaknya varian penyakit ini cukup bervariasi gitu. Bervariasi kan, makanya kan lebih cepat juga diidentifikasi kan. Iya betul. SARS-CoV-2 ini kenapa kemudian cepat misalnya kan diidentifikasi awal-awal kemarin gitu ya di Wuhan itu kan karena China itu luar biasa advance-nya penelitian mereka itu Mbak Gia. Coba Mbak Gia lihat tuh jurnal-jurnal internasional yang high impact gitu ya, yang reputasi itu tuh source-nya di sana gitu ya. Nah itu kan salah satu aplikasinya kan sekarang gitu ya. Kita lebih dimudahkan gitu ya. Ketika ada penyakit yang aneh gitu, yang langka itu cepat diidentifikasi karena faktor tadi gitu ya, faktor pemetaan DNA tadi gitu. Itu sebagai reference gitu maksudnya gitu. Betul. Sebagai reference kan kalau kita punya reference ini kan, oh ini memang berbeda gitu. Tujuannya itu. Wah Mas, ini semakin seru tapi sayang sekali sudah jam 10 lebih ini. Aduh, semoga kita bisa punya kesempatan lagi untuk ngobrol bersama. Dan mungkin kalau Anda yang belum berinteraksi karena mungkin juga amazed dan speechless ya, karena jadi masih bingung nih mau bertanya. Nanti mungkin kalau Anda ada pertanyaan boleh titipin ke Gia, nanti Gia langsung hubungkan sama Mas Lalu dan juga Mbak Putri seperti itu. Tapi Mas sebelum kita closing ada nggak satu dua kata mungkin kayak pejabat sekali ya atau mungkin ada pesan di menjelang perayaan dari DNA Day ini untuk mungkin seluruh masyarakat Indonesia? Ya memang intinya diri kita ini seperti sebuah gambar besar gitu. Gambar besar. Such piece of the puzzle gitu ya. Every piece of our puzzle is just important as the other to make big picture in our life gitu ya. Artinya ini DNA ini hal terkecil, piece of puzzle aja dalam kehidupan kita gitu. Tapi cukup coba bayangkan menjadi renungan bagi kita gitu ya, khususnya di bulan Ramadan gitu. Kenapa gitu ya? Hal yang kecil ini kemudian bisa memberikan dampak yang sangat besar gitu ya. Misalnya kok bisa menimbulkan penyakit gitu ya. Itu virus yang kecil banget itu kan bisa kemudian menghebohkan seluruh dunia gitu ya. Tadi juga saya sampaikan bahwa 99,9% gitu ya pemetaan kode DNA manusia itu sama. Kenapa yang 0,01% itu cukup membuat kita berbeda gitu. Coba bayangkan, itu kan menjadikan sebuah renungan bagi kita. Betul, Mas. Manusia gitu ya. Makanya kalau dalam Al-Qur'an itu kan dikatakan apalah tatafakkarun misalnya gitu kan. Maka kamu tidak berpikir gitu, tidak merenungkan hal itu gitu. Kuasa Tuhan seperti itu gitu. Betul. Wah, ini dia. Pokoknya pesannya adalah bagaimana kita bisa bersyukur dan juga mengenali diri itu karena kita punya puzzle yang besar seperti tubuh kita itu ya, yang harus kita kenali satu demi satu nih. Kalau ada yang hilang jadi nggak lengkap tentunya. Oke. Mas Lalu terima kasih sekali atas waktunya dan juga ilmu yang sudah dibagikan. Dan sekali lagi diingatkan bahwa DNA Day ini biasa dirayakan di 25 April
April setiap tahunnya. Jadi kalau Anda misalkan pengen nih merayakan juga sambil nanya ke salah satu ahlinya, ya ini bisa langsung hubungi saja apoteker lalu Muhammad Irham M.Pharm PhD. Thank you so much. Udah. Sama-sama, you're welcome. It's my pleasure juga Mas bisa ngobrol. Dan juga pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama Gia tentunya dari jam 9 tadi untuk bisa berbincang dan mendengarkan bagaimana sih menyambut DNA Day ini dengan to celebrate the discover of DNA. Dan Gia ucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga Anda sehat selalu dan juga Mas selalu, Mbak Putri sehat-sehat. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Kalau gitu Gia ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Health Corner, dipersembahkan Star FM bekerjasama dengan Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Terima kasih Anda telah mendengarkan Health Corner, dipersembahkan Star FM bekerjasama dengan Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.